Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun pembelajaran 2020-2021, kita akan mempelajari materi IPS bersama Ibu Deslianti. Tata cara pembelajaran IPS yang akan kita pakai adalah dengan menggunakan jarak jauh atau daring, dengan menggunakan media diantaranya adalah e-learning, WA, dan Google Classroom. Pada materi IPS kelas 82 ini, adapun buku panduan yang harus dimiliki oleh siswa, diantaranya adalah LKS yang disediakan oleh pihak madrasah MTSN 1 Kota Pekanbaru, dan yang kedua adalah buku IPS yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Materi IPS pada semester 1 ini, kita akan mempelajari sebanyak 2 kompetensi dasar atau 2 bab. Bab yang pertama adalah membahas masalah ilmu geografi, dan bab atau KD yang kedua membahas masalah ilmu sosiologi dan antropologi. Pada kompetensi dasar 1 atau bab 1, kita akan membahas masalah interaksi antar negara-negara ASEAN, di mana pada materi kondisi interaksi antar negara-negara ASEAN ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Yang ketiga adalah sumber daya manusia yang terdapat di negara-negara ASEAN. Yang keempat adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Dan yang kelima adalah pengaruh yang ditimbulkan akibat dari interaksi yang terjadi yang dilakukan di negara ASEAN. Kompetensi dasar yang kedua itu membahas masalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pada materi ini, pembahasan yang akan kita lakukan adalah yang pertama mengenai mobilitas sosial, yang kedua adalah pluralitas sosial, dan yang ketiga adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Inilah 2 KD yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. Berikutnya, pembelajaran di dalam kelas akan kita laksanakan yang pertama sesuai dengan jadwal yang telah terlampir. Yang kedua, materi akan disampaikan melalui PowerPoint. Seandainya Ananda tidak memahami dari materi yang disampaikan, Ananda bisa me-WA untuk nama ibu. Sementara di materi IPS ini, ada 3 penilaian yang akan kita lakukan. Penilaian yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan akan diambil melalui ulangan harian atau ulangan akhir setelah penyelesaian kompetensi dasar. Penilaian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan diambil dari yang pertama adalah produk atau proyek dari tugas yang ibu sampaikan kepada Ananda. Dan penilaian ketiga adalah penilaian sikap, di mana penilaian sikap ini ibu ambil dari aktivitas selama pembelajaran. Dalam arti kata, keaktifan Ananda dan ketepatan di dalam mengumpulkan tugas yang ibu sampaikan kepada Ananda. Selanjutnya, untuk KKM materi IPS di kelas 8, itu adalah 88. Demikianlah untuk perkenalan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan ibu berharap dengan pembelajaran walaupun sifatnya daring, kita bisa saling berbagi dalam PBM IPS khususnya. Tetap semangat dan marilah kita berdoa supaya bencana yang melanda daerah kita cepat berakhir dari muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.